Iya, selamat malam, shalom buat setiap kita yang terus setia untuk berdoa bersama di Mesbah Doa. Saya mengucapkan shalom bagi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di pulau-pulau, bahkan di kota-kota, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Shalom, biarlah kita mau terus setia untuk mencari Tuhan, sebab Dia, hanya Tuhanlah kekuatan kita. Dia menyertai kita. Jangan pernah berkata, aku sudah lelah Bu, aku sudah capek Bu. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dia terus menyertai kita, bahkan janjinya akan memulihkan setiap keadaan saudara dan saya. Mari kita mau sama-sama datang membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bawa hati dan hidup yang dikuduskan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai kami, seperti Engkau menyertai bangsa Israel. Ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan menyertai mereka. Engkau memberi tiang awan di waktu siang yang terik. Engkau memberikan juga tiang api di malam ketika ada kegelapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa pujian kami dengan iman. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, yang menjagai hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi saudara, dengan iman perkatakan pujian ini. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Lebih lagi katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Kau menjagai kami Tuhan dengan kesetiaan-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau menyertai perjalanan hidup kami Bapa. Kau tetap setia, tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia.
Kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaik. Sekali lagi dengan iman perkatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Seperti tiang awan yang menerangi dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada satupun manusia yang dapat menolong kami. Hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Hanya Tuhan yang sanggup membawa kami di dalam perkenanan-Mu Bapa. Bahkan ketika kami merasa tidak berdaya, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup membawa kami Tuhan. Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Engkau sanggup menyatakan pembelaan-Mu di hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari saudara, terus angkat imanmu kepada Tuhan. Katakan sama-sama pujian ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan Tuhan, amin. Kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan
ajaib bagi kami Tuhan. Engkau telah memikat hati kami Tuhan. Amin, amin. Kini mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Amin Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Karena pertolongan-Mu ajaib bagi hidup kami, anak-anak-Mu yang berserah hanya kepadamu Tuhan. Kami mau terus mencari Engkau, mengejar perkenanan-Mu di hidup kami Tuhan. Yesus, padamu kami berseru Tuhan, membawa iman kami. Kami taruh iman dan harap kami hanya padamu Bapa. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mau berseru kepada nama Tuhan yang ajaib. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tanganmu saudara. Mari berseru dan perkatakan imanmu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau di atas segala-galanya. Lebih dari persoalan kami, lebih dari masalah di hidup kami, Kau Tuhan yang sanggup. Kau Tuhan yang sanggup. Engkau turut bekerja bagi kebaikan kami. Saat kami berseru kepada nama yang ajaib, saat kami berseru kepada Yesus Tuhan atas alam semesta, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar di hidup ini.
Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Waktu kami bersepakat dengan firman-Mu Tuhan, waktu kami bersepakat dengan perkataan Tuhan, maka kami percaya kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami angkat iman kami malam hari ini sepakat dengan Tuhan berkata, kami percaya kami punya Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi saudara angkat imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya waktu kami bersepakat dengan firman Tuhan, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat pertolongan, kami akan melihat penyertaan, bahkan kami akan melihat kekuatan Tuhan melimpah atas hidup kami. Karena itu Bapa, hari ini kami mau lebih lagi mengerti firman Tuhan. Berbicara pada kami lewat kebenaran firman, urapi setiap kami, jadikan tanah hati kami subur, agar benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu di tengah kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian, membacakan kesaksian, karena itulah yang akan menguatkan iman kita. Iya, Shalom Ibu Debbie, kasih Tuhan melindungi keluarga saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Simo Rangkir. Ya, berumur 67 tahun, bertempat tinggal di Medan. Halo Medan, selamat malam. Saya dikaruniai 7 orang anak, seluruhnya sudah berkeluarga, dan 16 orang cucu. Puji Tuhan ya. Ketika pertama kali diumumkan lockdown di Indonesia, hati saya sangat sedih karena saya tidak lagi bisa beribadah ke gereja dan tidak bisa mengikuti ibadah rumah tangga.
Pada saat saya lagi merenung sambil membuka-buka HP, saya menemukan khotbah Ibu Debbie Bashir di YouTube dengan tema mengubah akar pahit menjadi manis. Amin. Ya. Serta saya juga menemukan acara mesbah doa yang Ibu pimpin. Hati saya sangat senang, Bu, setiap kali saya mengikuti mesbah doa, kemudian saya bagikan ke grup-grup keluarga dan kerabat saya yang sesama lansia. Selama masa pandemi, saya mengikuti peraturan pemerintah dengan tidak pergi kemana-mana, kecuali di pekarangan rumah untuk berjemur sambil berkebun. Sampai di bulan Juli, kami pergi ke daerah Siantar untuk melayat adik mertua saya yang meninggal karena sudah lanjut usia dan bukan karena COVID. Kami berangkat bersama dengan anak perempuan saya, menantu, dan 3 orang cucu. Ketika pulang dari Siantar, kami singgah ke tempat wisata sebentar. Beberapa hari kemudian saya mulai merasakan pegal-pegal di seluruh tubuh dan menantu saya mulai batuk-batuk serta sesak nafas. Ternyata selain itu juga anak dan cucu saya juga mengalami flu ringan. Lalu anak dan cucu saya langsung berobat ke klinik terdekat dan puji Tuhan mereka sembuh. Namun menantu saya semakin parah sakitnya. Kemudian akhirnya berobat ke rumah sakit besar dan langsung diisolasi di rumah sakit tersebut. Sementara itu saya masih bertahan dan tidak mau berobat hingga demam saya semakin tinggi. Dan akhirnya saya pun harus berobat ke puskesmas terdekat di antar anak saya. Selesai berobat, pada saat saya mau naik ke sepeda motor, tiba-tiba saya merasakan pusing dan saya jatuh pingsan selama 5 menit. Kemudian dokter menganjurkan agar saya dibawa ke rumah sakit besar. Kami pun langsung ke rumah sakit besar dan setelah pemeriksaan darah, hasilnya saya didiagnosa tipes dan lambung. Keesokan harinya saya di ronsen dan di CT scan. Setelah hasilnya keluar, ternyata dokter melihat ada bercak-bercak di paru-paru dan saya harus diisolasi mandiri di rumah sakit tersebut sembari menunggu hasil swab. Pada hari pertama saya diisolasi, kondisi saya sendiri karena tidak boleh ditunggui oleh keluarga karena itu adalah aturan rumah sakit tersebut. Tetapi sedikit pun saya tidak merasakan takut, Bu, dan tidak merasakan sakit lagi. Setelah saya diinfus dan minum obat, setiap malam saya tetap bersemangat mengikuti mesbah doa yang dibawa oleh Ibu Debbie Bashir. Dan ketika suster datang untuk memeriksa saya, bahkan terkadang mereka juga ikut bernyanyi. Wah, puji Tuhan di mesbah doa ya. Karena kebetulan perawatnya memang banyak yang beragama Kristen. Biarpun saya sudah merasa sehat, namun dokter belum mengizinkan saya untuk pulang ke rumah karena masih harus menunggu hasil swab keluar. Selama 10 hari saya diisolasi, banyak dukungan dari keluarga dan kerabat, terutama dari anak dan cucu saya. Kami selalu berdoa bersama melalui video call dan termasuk menantu saya yang masih dirawat di rumah sakit yang berbeda dengan saya. Tetapi terkadang saya juga merasa takut, Bu, ketika ada orang di sebelah saya yang meninggal di sebelah kamar saya. Apalagi jika ada keluarganya yang menangis histeris. Hanya kepada Tuhanlah saya berserah meminta kekuatan agar hati saya dapat tenang dan tidak mengalami ketakutan. Di saat seperti itulah saya sering menangis di hadapan Tuhan. Setelah 2 minggu berlalu, saya sudah sehat dan tidak merasakan sakit lagi. Saya yakin hasil swab saya pasti negatif, tetapi ternyata hasilnya masih tetap positif. Jantung saya langsung berdebar-debar dan saya terus berdoa kepada Tuhan agar saya diberikan kekuatan untuk memberitahukan ke anak-anak saya. Padahal menantu saya yang sudah parah batuknya dan sudah menjadi sangat kurus. Selama diisolasi di rumah sakit, 2 kali di swab hasilnya justru tetap negatif. Setelah saya merasa lebih tenang, akhirnya saya memberitahu ke anak-anak bahwa hasil saya masih positif dan respon seluruh anak-anak saya tidak percaya karena melihat kondisi saya yang sudah semakin sehat.
Sementara itu, karena rumah sakit di tempat saya dirawat tidak menerima pasien COVID lagi, maka saya disarankan untuk pindah ke rumah sakit lain yang khusus menangani pasien COVID. Di lain tempat, anak-anak saya berunding melalui video call karena mereka berada di kota yang berbeda tentang ke rumah sakit mana saya akan dipindahkan. Tiba-tiba anak saya yang satu rumah dengan saya melihat asap mengepul dari lubang angin jendela kamar. Dan saya spontan berteriak, "Kebakaran, kebakaran." Kepanikan pun terjadi di saat kami lagi video call sedang berlangsung. Oh, jadi lagi video call anaknya, ya, ibunya melihat ada asap di belakangnya dia lewat video call, saudara ya. Tiba-tiba anak saya yang satu rumah dengan saya melihat asap mengepul dari lubang jendela kamar anak saya dan spontan berteriak, "Kebakaran, kebakaran." Kepanikan pun terjadi di saat kami sedang video call. Melihat kejadian itu, anak saya yang di Jakarta berinisiatif dan langsung menelpon pemadam kebakaran yang di Medan. Sementara anak saya yang lain memandu melalui video call agar anak saya mematikan meteran listriknya. Pemadam kebakaran pun segera memadamkan api yang sudah sempat menghanguskan 2 rumah tetangga saya. Yang berjarak 1,5 meter dari rumah saya. Sungguh Tuhan luar biasa kuasa dan penyertaan Tuhan atas keluarga kami. Dan rumah kami luput dari bencana kebakaran tersebut. Walaupun ada 2 outdoor AC dan meteran listrik yang sempat terbakar dan meleleh. Dan besoknya saya buka Facebook, barulah saya melihat kejadian kebakaran tersebut. Karena pada saat kejadian itu anak saya tidak memberitahu saya. Setelah saya selesai menonton video kebakaran tersebut, saya melihat di dinding rumah anak masih utuh, walaupun semua tembok sudah berwarna hitam. Tidak lupa saya pun langsung berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah meluputkan kami dari bencana kebakaran tersebut. Dan sesudah hampir 1 bulan saya diisolasi di rumah sakit, akhirnya saya pulang ke rumah dan menantu saya juga sudah pulang karena 3 hari sebelumnya saya pulang, dia sudah pulang duluan. Suatu hari anak saya menceritakan ke saya tentang tetangga kami yang memberitahukan ke anak saya bahwa ia bermimpi melihat saya memakai gaun putih dan cantik. Jujur saya sempat takut dan berpikir buruk pada saat itu. Kemudian saya langsung berdoa dan seketika itu juga saya mengalami kehadiran Tuhan. Hati saya berubah menjadi damai sejahtera seolah-olah saya dijamah oleh Roh Kudus dan saya sempat membayangkan kalau saya memakai gaun hitam seperti setan pasti. Tetapi bersyukur saya memakai gaun putih dalam mimpi itu seperti malaikat. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, ajaib dan luar biasa penyertaan-Mu di hidup kami. Terima kasih Ibu Debbie Basir yang selalu setia memberitakan firman Tuhan. Dan sampai saat ini pun kami masih terus mengikuti Mesbah Doa. Semoga keluarga Ibu selalu dilindungi oleh Tuhan setiap saat. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Kesaksian yang luar biasa bagaimana melihat perjalanan ibu ya dengan anak-anak dan bagaimana penyertaan Tuhan atas keluarga ibu ya sampai diluputkan juga dari kebakaran, luar biasa. Tuhan tahu meluputkan orang-orang yang terus setia kepada Dia. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini mengenai orang Filistin, Yeremia 47. Yesaya 47 ayat yang pertama judul perikopnya mengenai orang Filistin, kemarin mengenai Mesir, ya nubuatan-nubuatan Tuhan. Yeremia 47 ayat yang pertama, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin. Sebelum Fir'aun mengalahkan Gaza, ayat 2, beginilah firman Tuhan, lihat air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjir dan membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Ayat yang ketiga, mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derik-derik keretanya.
kertak-kertuk rodanya, para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Ayat 4, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Ya, sungguh Tuhan yang membinasakan orang Filistin. Ya, ini sisa-sisa yang datang dari Pulau Kaftor. Saudara, ya, terletak di dataran pesisir dekat Yehuda, Filistea selalu merupakan duri dari pihak Israel. Dua bangsa itu terus berperang. Nabi-nabi lain yang berbicara melawan Filistea antara lain adalah Yesaya, Yehezkiel, Amos, dan Sefanya. Jadi saudara, kita melihat di sini nubuatan bagi orang Filistin. Tuhan yang berkata ya bahwa ya beginilah firman Tuhan, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai lalu membanjiri. Ini berbicara tentang pemusnahan yang akan datang, yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang di Filistin. Ya, di sana dikatakan manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Ini berbicara tentang kengerian. Hal-hal yang pernah terjadi saudara, ya kita pernah melihat bagaimana tsunami yang menghantam kota-kota di Indonesia. Ya, itu juga air yang membanjir, mengamuk saudara, sehingga menelan puluhan ribu korban. Kita bisa membayangkan itu semua terjadi agar ya penduduk negeri, agar kita yang ada di dalam kota dan bangsa boleh sungguh-sungguh merendahkan diri kepada Tuhan dan ingat bahwa hidup ini ya adalah kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan berserah pada Tuhan. Ya, ayat 3 tadi dikatakan mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya. Ya, para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak sebab tangan mereka sudah lemas. Keadaan di bangsa Filistin akan terjadi kekacauan dan juga bukan hanya itu. Ya, kekuatan kudanya juga saudara, ia akan dihancurkan Tuhan. Bahkan para ayah tidak lagi berpaling kepada anak-anak. Artinya apa saudara? Tidak ada lagi kasih sayang, pemulihan di tengah rumah tangga. Bukankah hari-hari ini pun kita melihat ini banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Kehilangan hubungan satu dengan yang lain. Ya, saya mendoakan ada seorang anak yang kena narkoba dan ayahnya berkata, saya menyesal Bu, karena sejak dia masih kecil saya benar-benar tidak punya hubungan yang baik dengan anak saya. Saya hanya sibuk mencari uang sehingga ya dia kehilangan kasih sayang dan sekarang saya harus membayar harga yang mahal. Apa yang terjadi di Filistin, saudara, ketika murka Tuhan turun? Alkitab berkata, ayah-ayah tidak lagi ya punya waktu, ya ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas, sudah lelah. Bagaimana mungkin mereka mau berpaling kepada anak untuk merawat mereka, untuk menggendong mereka, sementara tangan mereka sendiri sudah lelah menghadapi semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Ayat 4, oleh karena telah tiba hari untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Ya, sesungguhnya Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa yang datang dari Pulau Kaftor. Ya, saudara lihat ketika Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang memusnahkan bahaya. Karena itu hari ini kalau saudara mendengarkan firman ini, saudara mendengarkan teguran Tuhan, bertobatlah. Ayat yang kelima, ya, Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ya, dari sini kita melihat saudara bahwa Tuhan melihat ya kenapa dulu mereka adalah orang-orang yang luar biasa saudara ya. Tetapi sekarang Alkitab berkata Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam.
Dan hai Asdod, sisa orang Enak. Kita tahu orang Enak itu adalah orang-orang yang perawakannya tinggi, besar-besar, raksasa, karena mereka itu di dalam negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi firman ini berkata, ya berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri, ayat 6. Ah pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah ke dalam, kembali ke dalam sarungmu. Jadilah tenang dan beristirahatlah. Mereka sampai berkata, ah penghukuman Tuhan kapan selesai? Ya, mereka sampai berkata, biarlah pedang Tuhan itu berhenti. Berapa lama lagi sehingga ia bisa kembali ke dalam sarungnya? Jadilah tenang dan beristirahatlah, ya. Pedang Tuhan datang untuk menghantam orang Filistin. Sehingga mereka itu sudah berseru-seru, kapan Tuhan ini selesai? Tetapi tidak ada yang datang menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Hanya bertanya, kapan ini selesai? Kapan ini berhenti? Ya saudara, ketika kita lagi diproses, jangan tanya kapan ini selesai, kapan ini berhenti. Sebaiknya mari kita bertanya, Tuhan, apa maksudmu dari setiap masalah yang aku hadapi? Apa rencanamu dari setiap proses hidupku, Tuhan? Aku mau memahaminya. Daripada saudara berkata, kapan ini berhenti, kapan ini selesai? Lebih baik kita bertanya, Tuhan, apa rencanamu di balik setiap masalah ini? Apa Tuhan yang Tuhan mau proses di hidupku di balik setiap persoalan yang aku hadapi? Saudara, firman ini berkata, ya, jangan terus protes. Berapa lama lagi Tuhan? Pedangmu akan berhenti. Berapa lama lagi Tuhan? Tuhan lebih suka kalau kita datang dengan hati yang terbuka untuk diubahkan. Ayat yang ke-7 berkata di sana, Yeremia 47 ayat 7, tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, ke sanalah ia menyuruhnya. Jadi saudara, kalau firman Tuhan itu ya benar-benar di sini dikatakan ya sudah dinyatakan, kalau firman Tuhan itu sudah dinubuatkan. Ya, ayat ini berkata bagaimana murka itu bisa berhenti, pedang Tuhan bisa berhenti, ya. Bukankah Tuhan sendiri yang memerintahkannya? Ya, karena itu saudara, mari kita sama-sama merendahkan diri terus, karena kita tidak tahu. Makanya ada orang-orang yang berkata, Bu, berdoa supaya virus corona ini ditengking lalu pergi. Ya, bagaimana bisa kita menengking kalau memang Tuhan yang mengizinkan ini terjadi? Untuk membawa pertobatan demi pertobatan. Karena itu jangan sia-siakan waktu-waktu ini, karena saudara, kita ini Tuhan izinkan segala sesuatunya untuk mendatangkan pertobatan di hidup kita. Karena itu kami mau tetap percaya dan kami mau tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sudah berjanji dan pasti akan menggenapi. Bukan hanya itu, ketika Engkau juga yang berfirman untuk kehancuran maka akan hancur. Engkau berfirman untuk pemulihan maka akan pulih. Ajar kami Tuhan untuk terus mendekat pada Engkau, Tuhan yang besar di hidup kami, yang jauh dapat melakukan lebih banyak perkara daripada apa yang kami dapat lakukan. Tuhan, ajar kami untuk terus berserah bahwa Engkau Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Kami percaya kami punya Tuhan yang besar yang sanggup melakukan segala perkara. Bagian kami adalah bersepakat dengan Tuhan. Bagian kami bersepakat dengan firman-Mu supaya kami melihat digenapi janji-janji-Mu atas hidup kami. Jadikan Tuhan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang terus bersepakat dengan firman. Berkati setiap keluarga-keluarga rumah tangga yang terus berdoa kepada Tuhan. Biar ada suami-suami yang bersepakat dengan firman. Ada istri-istri yang bersepakat dengan firman. Ada anak-anak yang bersepakat dengan firman. Sehingga hidup kami ditegakkan di atas kebenaran. Dan hanya kebenaran-Mu yang menjadi landasan hidup kami. Kami tidak bermain-main dengan dosa, tetapi dengan kebenaran Tuhan saja kami mau dibangun hidup kami. Biar rumah tangga kami dibangun di atas dasar firman Tuhan. Sehingga anak-anak diberkati dalam studi mereka, pekerjaan mereka, juga orang tua. Apa yang kami lakukan datangkan perkenanan Tuhan. Dalam studi anak-anak kami, kuliah, pekerjaan, bahkan apapun yang mereka lakukan, bahkan jodoh anak-anak kami ada di tangan Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami bisa doakan. Terus berkati keluarga besar kami, oma, opa, para single parent Tuhan. Biarlah mereka terus hidup dalam damai, sejahtera, sukacita-Mu. Senantiasa ada dalam kebenaran-Mu Bapa. Setiap keluarga kami yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang ingin keluar dan dibebaskan dari segala ikatan dosa, Tuhan sucikan dan kuduskan, mampukan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, ketakutan, kecemasan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memampukan setiap kami untuk hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Setiap mereka yang ada dalam beban yang berat Tuhan, yang terikat dengan hutang piutang, sakit penyakit, Tuhan menyembuhkan. Mereka yang terbaring lemah di atas ranjang saat ini yang sedang mengalami sakit, Tuhan menjamah. Bahkan di bagian tubuh yang sakit, kami menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan terjadi. Kami punya Tuhan yang besar yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Berkati Bapa. Bahkan Tuhan sembuhkan jiwa mereka, agar mereka yang sakit tidak menyalahkan Tuhan, bahkan mengucap syukur atas setiap keadaan. Ketika jiwa kami disembuhkan, maka kami mendapat melihat, memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi, mujizat boleh terjadi. Bahkan setiap mereka yang sudah masuk lewat SMS, telepon, Tuhan memberkati. WA yang sudah masuk, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, tapi Tuhan tidak terbatas untuk menjamah. Berkati Tuhan, bahkan Engkau memberkati terus Tuhan. Siapa orang-orang yang memiliki pergumulan akan punya keturunan anak, Tuhan memberkati, berikan keturunan ilahi dalam nama Yesus. Setiap roh kemandulan dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberkati orang-orang yang berkekurangan hari-hari ini, yang berkesulitan untuk makanan mereka. Tuhan, Engkau terus turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah kami terus berharap hanya pada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan untuk bangsa Indonesia. Shalom atas Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati lautnya, diberkati gunungnya, diberkati hasil buminya. Kami percaya tanah Indonesia akan menjadi tanah diberkati Tuhan. Tercurah hujan pertobatan dalam nama Yesus. Setiap jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan, mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua Kedar dan Nebayot akan diselamatkan Tuhan. Berkati bangsa kami mulai dari Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, kepala-kepala daerah Tuhan, wali kota, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami percaya roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati, sehingga tidak ada roh cinta, uang, korupsi dalam nama Yesus. Engkau terus memberkati Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan, mereka yang memberitakan Injil kerajaan-Mu, Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran, sehingga terjadi penuaian jiwa yang berlaksa-laksa. Bawa kami hamba-hamba-Mu untuk terus setia hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya ada di dalam tangan Tuhan saja. Engkau terus memberkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang terlibat di atas bangsa ini. Semua TNI, Polri, para tim medis yang terus ada di garis terdepan untuk bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kami tolak. Kami percaya Tuhan sanggup
menyembuhkan. Tuhan sanggup pegang kendali. Tidak ada satupun kuasa yang bisa merenggut nyawa kami, karena hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, segala roh-roh Tuhan yang coba mengintimidasi kami dengan ketakutan yang berlebihan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua vaksin-vaksin yang sudah diteliti, biarlah boleh segera Tuhan ditemukan, sehingga kami Tuhan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Namun kami percaya hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Berkati semua bangsa-bangsa yang terus berdoa setia di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka terus berdoa untuk mengharapkan lawatan Tuhan. Tuhan jamah pergumulan masalah mereka, Tuhan Engkau yang menjawab, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Kami berdoa dan percaya Tuhan meluputkan setiap kami dari kematian massal yang ada, kesembuhan massal terjadi di negara-negara yang ada. Semua mereka yang berdoa terus setia pakai hidup mereka untuk menjadi alat-Mu Bapa. Tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa share ya Mesbah Doa ini kepada teman saudara atau saudaramu supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Tetap bersukacita dan shalom.